Masih bersama Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR fraksi Partai Nasdem Saan Mustopha, sejarawan JJ Rizal, serta peneliti Indef Nailul Huda. Saya ke Bung Nailul. Bung Nailul, kata Nusantara, adakah efeknya untuk ekonomi Indonesia? Iya, Mas. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, Mas Aiman, itu tidak ada Oke, efeknya apapun kepada nama tidak ada ya? ekonomi gitu. Nggak ada sama Oke, sekali baik. bahwa ya, Jadi apa yang kemudian menjadi concern kepedulian terkait dengan nama Nusantara? Apakah dari sisi ekonomi tidak berpengaruh? Oke, tapi ada masukan dari ekonomi terkait dengan hal ini atau ada hal lain yang kemudian ingin disampaikan? iya, kalau saya lihat, kalau Indef juga sebenarnya sudah melakukan penelitian mengenai ibu kota negara baru ini, Mas Aiman. Jadi memang apapun namanya, gitu ya, itu dampak terhadap ekonominya perpindahan IKN ini tidak atau nyaris nggak ada gitu. Oke, Bahkan itu untuk Kalimantan sendiri itu Menteri Bappenas ya itu yang bilang ya, itu minim sekali kontribusinya setelah pemindahan ibu kota gitu. Jadi istilahnya tidak ada efek ekonomi apapun setelah pemindahan ibu kota apapun namanya. terhadap Bahwa Kalimantan Timur. ya terhadap Meskipun nanti dia kan akan jadi ke provinsi sendiri, tapi untuk Kalimantan Timur tidak ada, apalagi Kalimantan. Padahal ada jumlahnya puluhan juta, mungkin tahap pertama ya jutaan, nanti kemudian diikuti dan seterusnya untuk kemudian puluhan juta yang pindah. Artinya kan ada ekonomi yang berputar di sana, Bung Nailul. Iya, makanya itu nyaris nggak ada ya. Ini nyaris nggak ada bahwa memang nggak signifikan dampaknya dan Ah, kita lihat dampak yang ditimbulkan dari adanya pemindahan ibu kota itu bahkan minus di beberapa provinsi, Mas Aiman. Jadi istilahnya dengan itu kan sebenarnya kan pemindahan saja gitu kan. iya. Pemindahan orang, konsumsi orang dari Jakarta kepada Kalimantan Timur gitu. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya dari aspek makronya itu relatif minim Hmm. terhadap di Tapi Kaltim. gimana logikanya? Kan begini, pembangunan saja udah luar biasa. Ya, Ada nanti mungkin faktor-faktor pendukung lainnya dan lain sebagainya. Ini kan secara logika awam ya, tentu memutar roda perekonomian yang luar biasa. Bagaimana kemudian logikanya ini tidak berkontribusi positif atau tidak berkontribusi signifikan terhadap ekonomi di sana? ya, kalau kita itu berpikiran bahwa seperti ini, Mas Aiman. Jadi secara logika memang ada pemindahan konsumsi Mhm. dari Jakarta ke Kalimantan Timur gitu kan. Nah, artinya adalah ada penurunan konsumsi di Provinsi Jakarta ataupun di sekitar Jabodetabek lah istilahnya Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Itu secara makro itu bisa mengurangi efek output secara nasional. Nah, secara provinsi memang kalau di Kaltim sendiri itu kalau kita catat ada kenaikan sebesar 0,3 nggak salah ya. Itu untuk pertumbuhan ekonominya. Dan itu tidak signifikan kalau menurut kita bahwa minim sekali efek yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota apapun namanya itu ya, Nusantara dan sebagainya gitu. Nah, maka dari itu pembangunan yang besar kemudian pemindahan masyarakat secara besar-besaran ke IKN itu akan kembali lagi kepada konsep pada ekonomi pasar gitu kan, bahwa eh, masyarakat akan cenderung lebih memilih untuk tinggal kepada atau di daerah yang dia mempunyai akses kemudian mempunyai pasarnya yang komplit dan sebagainya gitu. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya Mas Aiman itu yang bisa kita jadi acuan ya. Itu ada beberapa pemindahan ibu kota yang ya. nyaris relatif gagal gitu kan, termasuk di salah satu provinsi di kita ya nggak salah ya. Itu ada pemindahan ibu kota provinsi yang itu ternyata tidak memindahkan konsumsinya. Mereka juga tetap akan pulang ke kota asalnya gitu kan, dibandingkan mereka mengkonsumsi di ibu kota baru. Oke. Makanya di Indef itu pada saat 2019 kita melakukan kajian dan kita temukan bahwa efeknya sangat minim, Mas Iman. Oke, saya ke Bung Saan. Bung Saan, ini sempat dibahas apakah betul bahwa hanya di bawah 1%, 0,3% tadi disebutkan ada pergerakan ekonomi. Meskipun secara logika tentunya ini agak aneh juga ya, karena bukan hanya soal pembangunan, perpindahan penduduk, tapi juga mobilitas setelahnya. Misalnya kalau sekarang dari Sulawesi misalnya, Makassar misalnya mau ke Jakarta, tentu semua berpusat di Jakarta, tapi nanti semua akan berpusat di sana. Artinya ada mobilitas yang luar biasa meningkat di sana. Bung Saan, benarkah itu? Tidak ada kontribusi signifikan terhadap ekonomi
akibat perpindahan ibu kota? Jadi kalau instan mungkin kalau efek instan Ya. kan mungkin ya belum lah ya. Oke. Kalau efek instan dari rencana pemindahan ibu kota. Tapi efek ikutannya nantinya Maka efek ikutannya kan pasti akan ada kan. pasti akan ada. Anda yakin itu dan sudah ada hitungannya di DPR kemarin? Kemarin kan kita seperti ini, ketika kan ada fase-fase ya, misalnya fase 2022 sampai 2024. Itu kan ada fase di mana dibangun infrastruktur dasar. Ya. Infrastruktur dasar itu apa? Ya mulai dari mungkinnya akses jalan, yang kedua juga terkait dengan soal persediaan sarana prasarana yang mendasar kayak ketersediaan air macam-macam dan sebagainya kan itu. Nah, jadi kalau misalnya dari ketika proses sudah dimulai itu pasti saya meyakini dan juga memang Hitungan? dalam salah satu hitungan juga memang akan memberikan sebuah dampak terhadap pergeseran, bahkan salah satunya adalah merangsang untuk pemerataan terkait dengan soal ekonomi ya, pembangunan. Karena posisinya ada di tengah Indonesia begitu ya? Karena ada tengah di Indonesia. Nah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Nailul mungkin ya dalam konteks sesaat hari ini rencana mungkin efeknya sedikit. Jadi orang yang datang ke Kalimantan Timur yang penasaran ingin tahu letak ibu kota dan sebagainya sudah ada dong pasti yang penasaran kan itu loh. Semua datang ke sana. Tapi ketika proses dimulai di mana di situ akan ada para pekerja, akan banyak dan sebagainya, tentu akan ada perputaran ekonomi di sana. Nah, apalagi ketika ini sudah berjalan lama kan itu. Jadi untuk ini kan bukan dalam kerangka untuk instan, ini kan untuk kedepannya kan. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa apa yang dilakukan dalam konteks pemindahan ibu kota ini adalah dalam kerangka efek ke depan, bahwa kita ingin ke depannya adalah bagaimana proses tidak hanya tersentral yang ada di Jawa hari ini, tapi dengan kota pindah juga akan memacu pembangunan di daerah-daerah luar Jawa. Itu yang memang diharapkan. Oke, sebelum saya ke Bung JJ Rizal, saya ingin ke Bung Nailul lagi. Bung Nailul, jadi hitungan mana yang Anda maksudkan? Seberapa panjang? Adakah kemudian Anda hitung sampai ke depan, efek ikutan dan lain sebagainya? Anda bisa jelaskan? Ya, mungkin kalau di kita sendiri itu adalah efek jangka menengah ya, Pak Saan ya. Kita berapa tahun itu? 5 tahun biasanya. Oke, 5 tahun ke depan dari tahun 2024? 2019 kita hitungnya. Oh, oke. Artinya belum dong, karena memang kan startnya dari 2024. Iya, tapi kita menghitung stimulus yang tadi disampaikan juga sebenarnya itu ada 400 triliun ya, 400 triliun untuk pembangunan ibu kota baru di Kaltim. Itu jadikan shock ataupun jadikan kebijakan yang kita bisa lihat ke depannya seperti apa gitu. Dan 5 tahun itu nggak akan ada banyak perubahan sebenarnya untuk secara ekonomi ya. Dan sekali lagi sih, maaf nih Pak Saan ya, untuk pemerataan ekonomi kita sebenarnya kan mempunyai beberapa tools ya ataupun instrumen, yaitu ada otonomi daerah sama desentralisasi fiskal gitu. Nah, mengapa nggak manfaatkan ini aja gitu kan untuk bisa kita memeratakan ekonomi? Artinya adalah bahwa selama ini mungkin pemerintah kurang manfaatkan hal tersebut gitu untuk pemerataan ekonomi, bahwa kalau semuanya ekonomi juga sebenarnya Mas Aiman itu kita lebih cenderung untuk memilih pembangunan kawasan ekonomi yang baru jadi saya konfirmasi dulu Bung Nailul. Jadi perhitungan Indef itu dari 2019 5 tahun ke depan artinya sampai 2024. Tapi 2024 ke depan setelah resmi pindah ini belum ada hitungannya. Belum ada hitungannya. Oke. Kalau Mas Aiman ya, kalau dari 2019 sampai 2024 kan memang dari apa yang dianggarkan ya, yang apa istilahnya yang diprediksikan angka sekitar 400 triliunan, mungkin kan di antara 2019 sampai 2024 itu paling berapa yang terpakai. Jadi jangan-jangan belum ada yang terpakai. Apalagi di tengah Covid Anda mengatakan itu Bung San ya? Ya pastikan itu. Karena dialihkan untuk COVID. Disampaikan, kita tanya juga ke pemerintah. Yang untuk 2022, 2009 belum dimulai. Akan dimulai 2022 sampai 2024. Nanti ada 2025 sampai 2045. Kan. Nah yang sekarang ini adalah pembangunan infrastruktur dasar. Kenapa infrastruktur dasar? Yang memang ini harus diusiapkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga di antara tahun 2022 sampai tahun 2024 akan menghadapi persoalan-persoalan lain. Akan ada pemilu.
Ya. Kan itu loh. Pemilu juga pasti akan Besar. ada dana. Yang kedua ada pandemi, ada pemulihan dan sebagainya. Maka pemerintah di 2020 sampai 2024 itu hanya menyiapkan infrastruktur dasar aja. Ya, Nah, baik. nanti setelah pemilu itulah nanti yang akan dipacu. Nah, jadi Ya. wajar kalau misalnya dihitungnya dari 2009 sampai 2024. Tidak ada signifikansi. Efeknya sangat tidak signifikan. Iya, Karena memang baik. ketika kita melihat ke sana pun, misalnya teman-teman pansus kan meninjau ke titik nol. Baik. Titik nol tempat lokasi. Memang belum ada. Baik, iya hal-hal jelas yang sudah tadi karena sudah disampaikan tadi tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, tentu ini kita menjadi transparansi keterbukaan kita semua. Meskipun juga ada tantangan juga untuk pemerintah agar bisa memberikan sebuah nilai yang lebih besar dari hasil pemindahan ini nanti ya, tentu setelah Covid ini mungkin masih menurun dan kita berharap sama-sama. Bung JJ Rizal, tadi saya belum sempat ke Anda, terakhir Anda ingin saya tanyakan terkait dengan nama Nusantara yang Anda nilai tidak pas. Menurut Anda yang pas namanya apa? Ya sebenarnya bukan masalah nama, saya malah meributkan proses. Sebenarnya tujuannya apa? Ini kalau berkaitan dengan kesenjangan, Kalau Anda punya dengan usulan? pemerataan, tidak ada kaitannya. Jadi saya cuma melihat ini bagaimana kaum aristokrasi uang Ya. dan politik itu membangun mimpi-mimpi mereka yang tidak berakar. Dan itu yang saya katakan, Oke, kenapa tiba-tiba nama Nusantara muncul. Kalau Anda Karena punya itu usulan, mungkin Anda punya mewakili. usulan, Bung Rizal? Ya saya nggak punya usulan karena ini bukan sesuatu yang penting buat kita orang. Ini hanya urusan kaum aristokrasi uang dan politik. Jadi buat apa kita pikirin? Jadi Anda nggak setuju kalau ibu kota harus pindah begitu ya? Gagasan memindahkan Kan- ibu kota ini, Bang Rizal, ini kan bukan Iya. hanya sekarang. Zaman Pak Soekarno saja. Bapak ada keliru Pak, Soekarno nggak pernah punya ada mimpi gagasan. pindah ibu kota Pak, nggak pernah Pak. Palangkaraya. Enggak, kita nanti Palangkaraya itu bukan ibu kota Pak, itu Kata- permintaan dari Semaun untuk ibu kota komunisme internasional. Jadi gini, Kominter maksudnya itu yang kan nanti modalin Uni perdebatannya, Soviet. saya nggak mau berdebat di situ ya. Nanti Saya misalnya nggak- kayak Pak Harto ingin memindahkan ke Jonggol. Orang sudah berspekulasi. Jadi ini nggak ada Jadi pesan Pak. ada ide gitu loh. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ide terkait dengan pemindahan ibu kota itu bukan ide yang baru. Nah, yang Pak, ide ini gini, memang bukan saya ide yang gini, baru, jangan ini sampai ide yang gini, lama. jangan Sejak sampai juga tahun- kita mengingkari sejarah gitu loh ya. Jangan sampai Pak, kita memutus mengingkari sejarah bahwa ide-ide terkait dengan soal pemindahan ibu kota sekali lagi bukan ide baru. Pak Harto merencanakan memindahkan ibu kota ke Jonggol. Jadi bukan diputus bahwa seakan-akan ini sesuatu yang tidak ada historisnya. Cuma Memang nggak ada yang Pak, bisa- nggak ada sama Oke, sekali. baik. Saya belajar Bisa sejarah. Baik, nanti kita akan Nggak ada. lanjutkan ini soal sejarah ibu kota ini tentu menjadi hal yang menarik. Nggak Pernah ada. kita mendengar Soekarno begitu sudah populer selesai Bung Karno itu yang nggak mau memindahkan pindah ibu ke kota. Kalimantan Tengah, Pak Harto yang memindahkan ke Jonggol. Apakah ini kemudian juga di mata sejarawan DJ Rizal ada permasalahan dari data-data ini? Nanti kita akan bahas selepas program-program yang akan kita jalani. Nanti kita akan lihat karena ini masih panjang pembahasan soal ibu kota negara, ada banyak aspek yang bisa dibahas. Ini Nanti baru kita akan lihat. awal, Bang Aiman. Meskipun undang-undangnya sudah diputus ya. Iya, ini kan payung saja. Iya, dengan senyap tapi dengan putusannya nih karena tiba-tiba diputus. Mirip-mirip Oh, enggak seperti juga. Omnibus Law, enggak? Enggak. Baik. Kita rapat-rapat kita selalu dibuka kok. Baik, meskipun waktunya cukup cepat juga untuk kemudian memutus dari RUU kan menjadi IKN undang-undang. Terima kasih Bung Saan Mustafa, Wakil Ketua Pansus Ibu Kota Negara dari fraksi Partai Nasdem, dan juga Bung Nailul Huda dari Indef, dan sejarawan Bung JJ Rizal. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih.